Gara-gara salah paham, gue nih jadi punya pengalaman kurang enak nih saat berkunjung ke KLCC Tower Malaysia. Wah, 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 wah. Disclaimer ya, ini disclaimer, ini hanya cerita pengalaman pribadi aja. Jadi ini pengalaman pribadi gue, jadi sekedar share, tidak ada maksud apa-apa. Nah, biar bisa menjadi pelajaran buat para pelancong lainnya juga nanti, misal kalau lagi traveling gitu. Nah, kejadiannya sih udah dari tahun lalu nih, September 2023. Jadi awal ceritanya nih gini nih, Positive People. Gue kan tergabung nih dalam sebuah grup konten kreator di Jakarta. Nah, di grup tersebut seorang teman ini memberikan info yang saat itu tuh baru dari Kuala Lumpur. Kurang lebih seperti ini informasi dari teman gue ini. Wah, keren nih, di Kuala Lumpur anak-anak muda yang menawarkan jasa fotografi di depan KLCC Tower pakai kamera HP Google, apa ya namanya? Google Pixel ya. Sambil nunjukin hasil jepretan fotonya, dan harga dari jasanya ini juga lumayan murah katanya di grup WhatsApp. Nah, dari informasi tersebut gue ini jadi berpikir, wah kalau ini gue akan ambil deh momen itu. Jadi emang sih kadang di grup yang itu tuh ada informasi soal gear yang digunakan oleh fotografer. Jadi kayak ada tukar informasi tentang dunia konten, termasuk dunia fotografi maupun lain sebagainya. Jadi grup itu kan untuk sekedar sharing pengalaman atau penggunaan alat gitu kan ya, kalau buat konten biar makin ciamik. Nah, berawal dari informasi tersebut, gue ini mikir, wah menarik nih kalau misal nanti gue ke Kuala Lumpur lagi, gue ini mau ngambil aktivitas jasa fotografi ini untuk cover booth site kegiatan di KLCC Tower. Jadi kayak story vlog yang lain gitu loh. Biasanya kan menikmati KLCC, tapi di sini kita bisa ada jasa ini gitu. Nah, long story short, akhirnya ini gue berkesempatan datang ke Kuala Lumpur lagi dong. Nah, gue ini udah nyiapin nih itinerary vlog gue, termasuk ngambil cerita aktivitas fotografi di KLCC Tower itu. Dan akhirnya gue datang lah ke LCC Tower itu sendiri gitu, karena teman gue yang waktu barengan kesana tuh lagi nggak mau. Nah, saat itu lagi sore hari. Nah, gue langsung buat opening vlog. Nah, setelah sampai gue langsung buat opening ya. Kalau nggak salah sih gue masih ada videonya. Nah, kita play dulu nih videonya waktu gue bikin openingnya seperti apa ya. Assalamualaikum Positive People, balik lagi bersama Aksa Nation YouTube channel. Kali ini kita di depan Menara Kembar Petronas KLCC Tower. Nah, kali ini kita nggak ngambil angle KLCC, tapi gue mau coba mendekat. Kita coba tanya-tanya, ada komunitas yang suka fotoin di Menara Kembar Petronas. Wow, setinggi ini. Nah, itu tadi video pas gue opening gitu kan ya, dengan PD-nya alias begitu percaya dirinya. Nah, setelah opening ini gue mencoba mendekat dong ke orang yang terlihat dari kejauhan bawa-bawa alat fotografi kamera gitu. Kan kalau dari cerita kawan sebelumnya, mereka nih pakai HP biasa, namun kadang ada alat tambahan juga untuk lighting dan lain sebagainya gitu kan ya, atau lighting mini yang kecil atau gimana gitu. Jadi kita bisa, oh ini jasa fotografi ini nih kayaknya. Nah, jadi mudahlah mengenali mereka sebenarnya waktu di KLCC Tower. Nah, pas udah deket, gue sapa dong gitu kan, kayak dengan PD-nya basa-basi, halo bang. Awalnya tuh mereka respon baik gitu kan. Terus pas mereka lihat gue bawa kamera DJI Osmo, kan kamera kecil gitu kan, mereka tanya ini buat apa gitu. Ini direkam ya gitu, dia tanya kayak gitu. Gue jawab, iya ini direkam buat vlog gitu, karena kayak gitu kan, gue jawab dengan polos ya gitu kan. Nah, disinilah kesalahpahaman itu terjadi gitu. Nah, mereka tuh langsung minta matiin kameranya. Nah, ya terus gue kayak, gue matiin, tapi gue bertanya kenapa gitu. Mungkin ini privasi gitu ya. Nah, karena mungkin mereka nggak mau direkam juga, mungkin privasi, gue menghargai banget pastinya privasi mereka. Kalau nggak boleh direkam ya udah gitu kan. Nah, gue coba jelaskan maksud mau buat vlog, buat cerita cover both side terkait dengan jasa fotografi di KLCC Tower ini. Nah, mereka ini memang penduduk lokal ya, bukan yang blasteran atau mix gitu kan. Dari look semua ini kelihatan wajah lokal Malaysia gitu kan ya. Nah, disinilah gue ngerasa nggak nyaman, karena ada satu orang dari mereka ini yang vokal banget gitu kan, langsung ngejudgement gue, apalagi tahu gue dari Indonesia. Waduh, tuh kan katanya gara-gara orang Indonesia mereka ini dituduh scammer gitu. Waduh, gue juga bingung dong gitu, gue nggak ngerti apa-apa, gue bingung ini scammer apaan sih gitu. Maksudnya kayak
gue bingung gitu, kayak gue langsung ngeblank, langsung mencoba mencerna gitu. Kata mereka video mereka tuh rame di TikTok, dan gue beneran nggak tahu apa-apa loh waktu itu, karena gue berusaha apa sih ini ada apa gitu, tapi gue berusaha untuk tetap tenang gitu. Maksudnya kayak aduh ini ada apa sih sebenarnya, gue dalam hati gitu, tapi aduh bingung gitu, serba bingung. Dan mereka itu langsung ngerumunin gue juga gitu, jadi kayak gue satu orang terus dikerumunin banyak orang di depan gue, kayak ada 7 orangan gitu, dan pokoknya gue lupa, pokoknya mereka di depan gue terus dan gue sendirian. Gue merasa kayak terintimidasi banget karena gue sendirian terus mereka di depan gue, kayak banyak pertanyaan, apalagi ini di negara orang kan, gue kayak pasti takut lah ya gitu, ini ada apa gitu. Terus dan ketika ada teman mereka yang lewat tanya ini ada apa gitu, mereka tuh langsung kayak manggil terus, jadi kayak nambah orang gitu kan ya. Dia kayak bilang ini mau ambil video gitu, jadi kayak ngasih tahu ke teman yang lain, jadi ya semakin banyak gitu, tapi nggak banyak banget, tapi kayak ada orang yang datang. Nah gue coba tetap menang, coba jelaskan. Akhirnya tuh mereka juga tanya TikTok akun gue apa dan lain sebagainya, pokoknya kayak diintegrasi gitu kan. Dan untungnya gue masih coba berpikir tenang, gue tunjukin lah TikTok akun fake gue yang followersnya dikit gitu kan ya. Terus kayak yaudah nih. Nah setelah dilihat-lihat, di scroll sama mereka, akhirnya nih gue dilepaskan. Mereka sih nggak nyentuh gue ya, maksudnya nggak ada physical touch gitu, tapi dari cara mereka bertanya dan ngerumunin gue, jujur gue tuh nggak nyaman banget, berasa gue ini salah gitu, padahal gue tuh nggak tahu apa-apa gitu. Gue jujur saat itu ya merasa terintimidasi. Gue padahal udah coba menghargai privasi mereka gitu kan, coba tenang juga, maksudnya kayak jawab gitu kan. Pokoknya bener-bener kayak gue ngerasa terancam. Finally rencana liputan itu pun gagal karena udah hilang mood. Akhirnya gue melipir meninggalkan KLCC Tower dengan bertanya-tanya dalam hati, ada apa sih dengan mereka gitu, ada apa dengan semua ini, gue bingung gitu kan. Oh my god gitu, maksudnya kayak kenapa sih gitu, maksudnya tadi rencana gue yang baik-baik dan sebagainya, jadi kayak gue bingung ada apa. Nah gue ini masih shock banget waktu karena kejadian itu gitu. Di dalam kereta pun gue masih kayak lemes gitu, soalnya kan itu di negara orang ya, jadi kayak wah ini ada apa nih gitu. Akhirnya setelah masuk ke dalam MRT yang dekat KLCC Tower, gue nih setelah gue shock, gue agak ringan, gue cari tahu gitu apa sih scammer yang mereka maksud. Jujur gue nggak paham, gue nggak tahu soal scammer, tapi maksudnya scammer di KLCC Tower itu apa. Nah gue nggak pernah denger gitu loh soal scammer di KLCC Tower, tapi gue nggak soal scammer, tapi gue nggak paham yang di KLCC Tower. Nah barulah gue scroll TikTok dan bener lah ada informasi tentang mereka yang kata mereka ini dituduh sebagai scammer gitu. Di TikTok tuh rame banget gitu video itu, banyak banget penontonnya gitu. Nah waduh, gara-gara itu gue jadi ikut kena getahnya, padahal kan niat gue tuh nggak ke situ gitu kan. Dan akhirnya di lain waktu gue nih ngobrol lah dengan teman orang Malaysia gitu kan, gue ceritain soal kejadian ini. Sebelum gue bikin story travel story di YouTube ini, gue ini udah ceritain, terus gue minta pendapat dia, boleh nggak sih diceritain? Kata dia nggak apa-apa gitu, buat pelajaran aja. Nah dari obrolan sama temen yang di Malaysia itu, akhirnya nih terjawab juga. Ya mungkin salah satu perbedaan Indonesia dan Malaysia ini juga ya, jasa fotografi seperti ini mungkin di Indonesia ini biasa banget di tempat publik atau wisata gini ada jasa-jasa fotografi, ada orang yang menawarkan jasa seperti itu. Tapi di Malaysia ini ternyata enggak, apalagi di kawasan KLCC Tower. Katanya kalau di kawasan ini nih harus ada permit atau izin terlebih dahulu kalau mau buka usaha atau apapun termasuk jasa seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba menawarkan jasa seperti itu, harus ada izinnya, ada sertifikatnya gitu. Nah kalau kata kawan dari Malaysia itu juga mungkin karena mereka takut nanti dicari-cari sama pihak terkait karena melanggar aturan di sana. Jadi begitulah Positive People ceritanya gitu. Gue paham sih posisi mereka seperti apa, tapi cara mereka tanya-tanya ke gue nih sampai yang harus nunjukin akun personal, TikTok dan sebagainya, sungguh bikin gue nih nggak nyaman gitu. Apalagi kayak bener-bener pertanyaan tuh banyak banget ini, terus kayak gue nggak tahu apa-apa, gue pengen kayak gitu. Nah itu tadi travel story, hanya sekedar cerita ya, untuk kita semua bisa mengambil pelajarannya. Intinya dimanapun kita berada, apapun masalahnya, apapun kondisinya, tetap tenang dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi kalau menurut Positive People gimana, tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe. I'm Go Aksa Mas Go. Wassalamualaikum.